Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Murid telah melihat kepala suku. Tan Yun membungkuk dan berkata, saya tidak tahu apakah kepala suku akan datang. Muridnya telah ketinggalan jauh untuk menyambut. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sen Subing melambaikan tangannya dan menyela, oke, jangan katakan apa-apa. Bukankah kamu sudah mundur? Kemana kamu ingin pergi sekarang? Ikut serta dalam kompetisi 10 pulsa. Tan Yun berkata dengan jujur, kembali ke kepala. Murid itu benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi murid inti 10 Mei. Master Sekte memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku tidak bisa pergi. Sen Subing berkata, kamu bisa mundur. Ketua, tak perlu dikatakan, jangan pergi. Sen Subing berkata dengan tegas, kamu hanya lapisan ketiga dari alam jiwa suci, bagaimana aku bisa melihatmu mati? Gadis kecil ini ternyata mengkhawatirkanku. Tan Yun bersorak di dalam hatinya, hormat, dan dengan tegas berkata, Ketua, meskipun muridnya hanya tingkat ketiga dari jiwa suci, tetapi muridnya sombong dan memiliki pertempuran dengan kesempurnaan besar dari kekuatan jiwa suci. Kepala, muridnya sangat membutuhkan budidaya api, jadi saya mohon ketua untuk mengizinkan muridnya berpartisipasi dalam kompetisi 10 meridian. Mendengar ini, Sen Subing tampak terkejut, apa yang kamu katakan? Apakah kamu memiliki kekuatan untuk melompati alam jiwa suci ke Dzogchen? Iya, Tan Yun mengangguk berat dan tidak bisa membungkuk. Kamu bisa setuju dengan murid itu untuk pergi. Ini, Sen Subing ragu-ragu, Master Sekte memiliki perintah, kami tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam prestasi. Jika Anda melakukannya, Master Sekte akan marah. Kepala, murid itu menggunakan hidupnya untuk memastikan bahwa tuannya tidak akan marah. Tan Yun berkata dengan arogan, pada saat itu, murid akan memberimu dan tuan kejutan. Apa kejutannya? Sen Subing berkata dengan bingung, bersaing untuk murid inti 10 urat nomor 1. Tan Yun tidak menjawab atau menyangkal. Faktanya, kejutan yang dimaksud Tan Yun tentu saja tidak sesederhana yang pertama. Iya, aku bisa setuju denganmu untuk pergi. Sen Subing tidak dapat membantah, kamu harus berjanji padaku, lakukan apa yang kamu bisa, jangan bekerja keras. Para murid mematuhi perintah. Tan Yun berkata dengan hormat. Iya, Sen Subing melihat waktu, dan Sishan hampir terbenam, dan berkata, kompetisi murid inti 10 Vena diadakan di Gunung Kuno Huangfu, penguasa. Tempat ini 1 juta mil jauhnya dari Gunung Suci Huangfu. Kompetisi besar akan dimulai besok pagi. Ayo pergi bersama. Aku akan memberitahumu aturan kompetisi besar di jalan. Setelah itu, Sen Subing dan Tan Yun, seperti gadis emas dan gadis giok, naik ke udara dan terbang menuju pintu keluar tanah suci Merit. Malam tiba, ketika Tan Yun dan Sen Subing muncul di atas pintu keluar dari alam suci yang berjasa, Tan Yun terkejut, dan melihat Tuo Baiying, Mu Menga, dan Zhong Wuxiao berdiri di langit, menatapnya sambil tersenyum. Uhuk-uhuk, Tan Yun mengerutkan hidungnya dengan canggung, dan tersenyum, Meng Chao, Xiao, aku juga takut kamu khawatir, jadi aku tidak memberitahumu. Hah? Saudari Xiao, abaikan dia, kata Mu Meng dengan marah. Hal yang sama berlaku untuk Zhong Wuxiao. Tan Yun terbang di depan gadis kedua, dan sebuah suara menusuk telinga gadis kedua, hehehehe, kataku, setelah aku mengembalikan obat Yukin, aku akan menggertakmu bersama. Jika kamu masih marah, aku harus memilih hari yang indah, lalu. Terlepas dari kata-kata Tan Yun, kedua gadis itu tersipu di wajahnya yang bisa dihancurkan dan berkata serempak, kami tidak marah. Betul sekali, Tan Yun tersenyum. Mu Meng berbalik dan menatap Tan Yun dengan serius, kalau begitu kamu berjanji padaku dan Sister Xiao bahwa jika kamu memiliki hal-hal berbahaya di masa depan, kamu harus memberitahu kami, jika tidak, kami akan benar-benar marah. Oke, aku berjanji padamu. Setelah Tan Yunxing berkata dengan tulus, Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao merasa lega. Setelah itu, Sen Subing, Tan Yun dan kelompok 5 orang terbang keluar dari tanah suci Merit dan pergi ke Gunung Kuno Huangfu semalaman. Dalam perjalanan ke sana, Tan Yun belajar dari Sen Subing aturan Dabi, murid inti dari 10 meridian. Pertama-tama, Simai dan murid inti penegakan hukum masing-masing mengirim 3 murid dari alam jiwa suci untuk bertarung. 33 murid, melalui undian, memainkan duel 2-2 pertama, duel pertama, 33 lawan 17.
Game kedua, duel 2 lawan 2, 17 lawan 9. Game ketiga, duel 2 lawan 2, 9 lawan 5. Game keempat, 5 lawan 3. Game kelima, 3 banding 2. Game 6, keduanya bersaing untuk menjadi yang terkuat. Kemudian, ketika Tan Yun mengetahui hadiahnya, dia sangat bersemangat. Karena tempat pertama, akan menghadiahi atribut es api suci kelas menengah. Tempat kedua menghadiahkan benih api suci tingkat rendah dengan atribut api. Adapun tempat ketiga hingga ke-10, ada berbagai senjata ajaib. Pada saat yang sama, sistem Vena nomor 1 akan mendapatkan hak untuk menambang 50 tambang roh kelas atas selama 60 tahun. Tempat kedua adalah untuk mendapatkan hak untuk menambang 30 tambang roh kelas atas selama 60 tahun. Tempat ketiga adalah penambangan 20 tambang roh kelas atas dengan hak penggunaan 60 tahun. Baris tempat keempat, mendapat 80 ranjau roh bermutu tinggi, 60 tahun hak penggunaan. Tempat kelima adalah 70 tambang spiritual tingkat tinggi, keenam adalah 50 mineral spiritual bermutu tinggi, ketujuh adalah 40 mineral spiritual bermutu tinggi, yang kedelapan adalah 30 mineral spiritual bermutu tinggi, kesembilan adalah 20 mineral spiritual bermutu tinggi, tempat ke-10 adalah 10 tambang roh tingkat tinggi dengan hak pakai selama 60 tahun. Jika ada 2 atau bahkan 3 murid dalam satu nada dan masuk 10 besar, para murid dengan peringkat tertinggi akan digunakan untuk mengalokasikan tambang roh untuk memastikan bahwa ke-10 Vena pada akhirnya akan memiliki tambang roh. Selain itu, 3 murid penegak hukum berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 Vena. Jika mereka masuk 10 besar, mereka hanya akan menerima hadiah pribadi. Fraksi penegak hukum tidak akan mendapatkan tambang roh karena para murid masuk 10 besar. Setelah mengetahui tentang aturan dan hadiah kompetisi besar, Tan Yun memandang Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, dan Tuo Bai Yingying, dan berkata, Meng Chao, Xiao, jangan berpartisipasi. Yingying dan saya harus mengambil tempat pertama dan kedua. Dapatkan atribut es, atribut api, dan api. Ya, ketiga wanita itu mengangguk. Pada saat ini, ketika 5 orang Tan Yun pergi ke Gunung Kuno Huangfu, 9 kepala sekte suci lainnya juga mengendarai perahu roh yang membawa 3 juta murid alam jiwa dan lebih dari 20.000 murid inti alam jiwa. Huangfu Gusan berkendara ke 9 kepala masing-masing memberitahu murid inti, wanita suci, dan putra suci dari setiap baris tentang pentingnya kompetisi ini. Biarkan murid-murid dari pembuluh darah Anda sendiri, untuk kemuliaan pembuluh darah, untuk tambang roh, Anda harus keluar semua. Gunung Kuno Huangfu setinggi 3,8 juta zang, yang merupakan puncak peri tertinggi di seluruh sekte alam rahasia Huangfu. Pegunungan kuno basah kuyup dengan daun bawang, aura, kabut dan awan yang mengalir perlahan melayang, tampak dari kejauhan, seperti alam mimpi, seperti negeri dongeng. Sejak berdirinya leluhur-leluhur, setiap penguasa akan tinggal di puncak Gunung Kuno Huangfu. Gunung Kuno Huangfu secara alami dinamai berdasarkan nama keluarga leluhur. Keesokan harinya, di awal Mausi, malam berangsur-angsur memudar. Ketika hanya tersisa 1 jam sebelum jam, Feng Qingcheng, Gongsun Yangchun, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Duan Changqiong, Wei Yan, Su Liunian, Dongfang Sangzi, Sima Yu, Yuan Fengjun, memimpin murid Jiumai, murid penegak hukum, dan sekelompok tetua, dia datang ke puncak Gunung Kuno Huangfu terlebih dahulu. Melihat barisan prestasi belum tiba, para kepala suku mau tak mau menunjukkan pikiran mereka. Malam telah benar-benar memudar, dan waktunya akan tiba di penghujung jam. Saat matahari terbit, masih tidak ada seorang pun di garis pahala. Penatua penegak hukum Yuan Fengjun, wajah tua digambar sangat panjang, menurutnya, garis prestasi, ini jelas untuk menyerah pada kompetisi besar. Begitu dia menyerah, Tan Yun tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Bagaimana mungkin Yuan Feng, yang ingin membalas dendam putranya, tidak marah. Selain dia, mereka yang ingin membunuh Tan Yun adalah Duan Changqiong, kepala dari jiwa binatang pintu suci, Wei Yan, kepala dari 5 jiwa, Su Liunian, kepala dari jiwa kuno, kepala dari jiwa suci Dongfang Sangzi, dan kepala garis Feng Lei Sima Yu. 5 pemimpin, seperti Jun Yuan Feng, telah memerintahkan 3 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk membunuh Tan Yun jika mereka bertemu Tan Yun dalam kompetisi. Pada saat ini, Sun Yangchun, kepala Danmai, Xie Chen, kepala Qimai, Zhu Daosheng, kepala Fumai, dan Feng Qingcheng,
kepala formasi, karena mereka berempat mematuhi perintah di atas, mereka ingin menarik Tan Yun ke dalam mereka, Pada saat ini, Tan Yun akan berpartisipasi di masa depan. Dia merasa lega. Di mata keempat Feng Qingcheng, Tan Yun adalah pilihan terbaik untuk tidak berpartisipasi. Begitu dia berpartisipasi, dia pasti akan mati. Hahaha. Pada saat ini, Xie Juechen mengelus kepalanya yang botak dan menatap Yuan Fengjun dengan penuh minat. Penatua penegak hukum, saya mendengar bahwa setahun yang lalu, 5 kelompok pria bertopeng akan membunuh Tan Yun, dan Anda termasuk di antara mereka. Murid penegak hukum. Kemudian, setelah Tan Yun kembali ke klan tanpa cedera, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke Fang Cheng dan membunuh putramu. Oh, aku juga mendengar bahwa kamu berlutut di depan Tan Yun. Turun ke tanah. Jatuhnya Ci Guo. Kata-kata ini tidak diragukan lagi menaburkan garam pada luka Yuan Fengjun. Ketika kepala suku lain melihat Xie Juechen menyebutkan ini di depan umum dan mempermalukan Yuan Fengjun, mereka tidak terkejut. Karena mereka tahu bahwa Xie Juechen dan Yuan Feng selalu bermusuhan. Kepala Xie, apakah itu ada hubungannya denganmu? Jun Yuan Feng menekan kemarahan di dalam hatinya dan mengejek, penatua penegak hukum tidak seperti beberapa orang. Dia kalah dari Tan Yun dengan begitu banyak batu roh terbaik 5,5 tahun yang lalu. Di depan semua orang, saya berharap Tan Yun mati. Hehe, tapi tidak butuh waktu lama bagiku untuk memanjakan Tan Yun tanpa malu-malu. Semua toko memperlakukan Tan Yun sebagai VIP, dan semuanya diskon 20%. Hari ini, Jun Yuan Feng tidak tahu bahwa Xie Juechen, Feng Qingcheng, Gongsun Yangchun, dan Zhu Daosheng adalah mata-mata. Menurut pendapatnya, mereka berempat pasti sangat optimis bahwa Tan Yun akan menjadi penguasa berikutnya di masa depan, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menipu Tan Yun seperti anjing. Yuan tua, menurutmu siapa yang tidak tahu malu? Feng Qingcheng tiba-tiba menoleh dan menatap Yuan Fengjun dengan tegas. Yuan Fengjun, bersihkan mulutmu untuk kepala ini. Xie Juechen berteriak. Gongsun Yangchun memandang Xie Juechen dengan dingin, katakan bahwa kami tidak tahu malu. Hah, bagaimana denganmu? Martabat penegak hukum, berlutut di depan Tan Yun di depan umum, dan mereka tidak akan membuangmu, dan mereka memaksamu untuk membunuh. Yu Wenzi secara pribadi, tidak malu. Kata-kata Gongsun Yangchun berada di tengah-tengah inti kemunduran. Gongsun Yangchun, coba lagi. Tubuh tua Yuan Fengjun bergetar, dan napas yang kuat meledak dari tubuhnya, membuat langit penuh dengan angin kencang sejauh ribuan mil. Retak luar angkasa, kekuatan yang marah, seolah-olah bisa menghancurkan langit. Pada saat ini, Zhu Daosheng mencibir, penatua penegak hukum, sangat kuat, apakah Anda menakuti kepala Gongsun? Kepala penatua penegakan hukum dan kepala Gongsun hanya menyatakan fakta. Anda mengatakan bahwa Anda benar-benar memalukan. Anda dipaksa untuk membunuh putra Anda sendiri oleh Tan Yun. Anda sangat malu. Kualifikasi apa yang harus Anda katakan bahwa kami adalah tidak tahu malu untuk Tan? Diskon 20% untuk semua barang yang dijual di Cloud. Mendengar itu, ketika Tuan Yuan Feng akan menjadi liar, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari puncak, kalian semua adalah bangsawan dengan nada yang sama. Apakah Anda malu bertarung di depan jutaan murid? Kamu berada di Gunung Suci Master Sekte ini, dengan keras dan lancang, apakah kamu masih memiliki Master Sekte ini di matamu? Semua orang mengikuti gengsi, tetapi melihat Tantai Xuanzong dengan rambut putih di pelipisnya, dia berjalan keluar dari kuil Huangfu dengan ekspresi suram dan muncul di depan mereka. Master Sekte, aku tidak sabar. Yuan Fengjun, Feng Qingcheng, Gongsun Yangchun, Zhu Daosheng, Xie Juechen, buru-buru membungkuk. Tidak berani. Saya pikir Anda sangat berani. Tantai Xuanzong tidak diragukan lagi berkata, ingatlah untukku, setidaknya aku masih menjadi Master Sekte sekarang. Mengapa kalian berlima tidak berlutut saat melihatku? Berlututlah padaku. Melihat Zong mengambil inisiatif untuk marah, lebih dari 3 juta murid, ratusan penatua, dan ribuan diaken merangkak di puncak dengan panik. Ini adalah raja. Kelima Yuan Fengjun dan Feng Qingcheng segera berlutut, dan mata mereka penuh dengan penghinaan terhadap Tantai Xuanzong. Di hati 5 orang, Phoenix yang benar-benar tidak sebagus ayam, dan Anda, seorang penguasa yang akan digulingkan dan menyerah, tidak akan berhasil selama beberapa tahun. Papa. Dengan suara tajam dari 5 jalan, Tantai Xuanzong meninggal dari 5 orang di samping Yuan Fengjun.
Segera, Jun Yuanfeng, Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Xie Juechen, dan Gongsun Yangchun di bawah 100 kaki jauhnya, dan sosok mereka melintas di kehampaan dan berdiri di udara. Wajah kelimanya terlihat jelas, dan sidik jari 5 yang jelas muncul. Master Sekte tenang. Jun Yuanfeng menundukkan kepalanya ketakutan. Di sisi lain, Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun tidak berlutut, mengepalkan tangan, dan menatap Xuanzong di tantai. Terutama Feng Qingcheng, melihat mata indah tantai Xuanzong, air mata dan niat membunuh yang tersembunyi muncul. Betul sekali, ini niat membunuh. Jangan rahasiakan. Feng Qingcheng mengangkat tangannya dan mengelus bekas darah di telapak wajahnya. Tubuh Jiao-nya bergetar karena marah, dan berkata dengan dingin, Tuan Sekte, sejak aku masih kecil, tidak ada yang berani memukuliku. Aku baru saja berdebat dengan Jun Yuanfeng. Apa yang menimpaku? Ya, Gongsun Yangchun, Zhu Daosheng dan Xie Juechen berkata serempak. Apakah Master Sekte saya masih membutuhkan alasan untuk melakukan sesuatu? Suara tantai Xuanzong jatuh, dan menghilang begitu saja. Segera, 4 orang Feng Qingcheng semuanya mengeluarkan sedikit darah, dan sekali lagi di bawah sejauh ratusan kaki. Desir-desir, mereka berempat melakukan tendangan voli dan mendarat di puncak. 2 pilihan, berlutut untuk Master Sekte ini, atau kamu akan menghilang selamanya. Tantai Xuanzong tidak diragukan lagi berkata. Tantai Xuanzong telah menahannya terlalu lama. Pada saat ini, kemarahannya benar-benar tersulut. Ketika dia melihat Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun, 4 mata-mata, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa mata-mata leluhur di atas 4 akan memanggil 5 leluhur lainnya untuk membahas pemecatan dirinya sendiri. Tantai Xuanzong sedang memukuli 4 orang pada saat ini, bukan hanya memukuli 4 orang. Karena dia telah memperhatikan bahwa ada lusinan kesadaran spiritual yang kuat di langit yang luas, menghadap ke pemandangan di puncak. Tantai Xuanzong, adegan pemukulan 4 orang, tujuan sebenarnya adalah untuk memberi tahu leluhur mata-mata di atas bahwa raja ini masih sekte sebelum dia turun tahta. Pada saat ini, pikiran Feng Qingcheng terdengar dengan kemarahan lama, cucu perempuan saya, berlutut untuk mengakui Tantai Xuanzong. Leluhur tinggi berjanji kepada Anda bahwa dia harus membunuh Tantai Xuanzong secara pribadi dan membalas Anda. Pada saat ini, Gongsun Yangchun, Xie Juechen, dan Zhu Daosheng di samping Feng Qingcheng, ekspresi ketiganya sedikit berubah, dan masing-masing terdengar di benak mereka. Yangchun, bersabarlah denganku sekarang, Tantai Xuanzong berani mengalahkan orang-orangku dari klan emas, dia akan mati dengan menyedihkan setelah waktu yang lama. Daosheng, berlututlah ke Tantai Xuanzong, waktunya belum matang. Juechen, kepala pelayan memperlakukanmu seperti cucu. Jangan khawatir, kepala pelayan akan membalaskan dendammu. Sekarang kamu merasa bersalah dan berlutut dan akui kesalahanmu. Mendengar ini, Gongsun Yangchun, Xie Juechen, dan Zhu Daosheng berlutut satu demi satu dan bersujud. Tantai Xuanzong mendengus dingin, lalu menatap Feng Qingcheng. Tantai Xuanzong, tunggu nona muda ini. Feng Qingcheng menghukum mati Tantai Xuanzong di dalam hatinya. Segera, dia berlutut di puncak-puncak dan berkata, Tuan akan tenang, dan bawahan tahu kesalahan mereka. Mengetahui kesalahan bisa diperbaiki, kayu busuk bisa diukir. Tantai Xuanzong berkata dengan ringan, bangun, bangun semua. Terima kasih Sekte Guru. Para kepala, penatua, diaken, dan murid berdiri serempak. Pada saat ini, suara Tantai Yu datang dari telinga Tantai Xuanzong, Zunger, kamu baik-baik saja. Kekuatan yang dikultivasikan oleh keluarga Tantai kita secara diam-diam, jika mereka benar-benar bertarung bersama, mereka mungkin belum tentu kalah dari kekuatan besar di belakang mata-mata ini. Adapun pembunuhan semua mata-mata di Saint Sekte, tentu saja tidak masalah. Sekarang, Jiumai Old Antik ingin menggulingkanmu, mereka terlalu banyak menipu. Sudah diputuskan untuk ayahnya. Jika Tan Yun tidak bisa menjadi tuan dalam 9 tahun, dia akan menumpahkan darah semua mata-mata sekte untuk ayahnya, dan kalau begitu, apakah kamu akan terus berkuasa atau Tan Yun superior? Sudah waktunya umur panjang ayahku habis. Sudah waktunya untuk memindahkan tulang-tulang tua. Apakah itu penerusmu atau penunjukan Tan Yun? Ayah akan menggunakan hidupnya untuk membantumu menghilangkan rintangan dan mempertahankan martabat Kaisar Huang Fuku sampai mati. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh dan menginjak-injak martabat. Mendengar ini,
Tantai Xuanzong menganggukkan kepalanya dengan berat, dan berkata, anakku mengerti. Kemudian, telinga Tantai Xuanzong berdering lagi, suara Tantai Yu, ketika sang ayah berkuasa, dia menelan nafasnya selama 3.000 tahun, dan begitu juga kamu. Selama 6.000 tahun ini, ayah dan anak kami telah toleran dan dianggap sebagai master sekte yang paling tidak kompeten, kami telah cukup bertahan, jadi tidak perlu menanggungnya. Selain itu, bahkan jika kita ingin bertahan, mereka tidak akan membiarkan ayah dan anak kita pergi. Jika demikian, ayo kita coba. Selain itu, sekte kami berada dalam situasi genting. Menurut laporan mata-mata, dinasti suci Nangong telah menikah dengan Xianzong abadi. Objek pernikahannya adalah orang bijak Nangong Yukin dari istana Senhunxian. 3 kekuatan utama adalah datang, kita dalam bahaya. Oleh karena itu, bahkan jika kita tidak ragu-ragu untuk membuat marah kekuatan di belakang mata-mata sekte, kita harus memadamkan perselisihan sipil sebelum 3 kekuatan utama menyerang Huang Fusengsong. Jika tidak, pertempuran masalah internal dan eksternal akan pecah pada saat yang sama, waktu, dan kami tidak dapat kembali ke surga. Pada saat itu, Huang Fusengsong akan mayat itu seperti gunung, tidak akan pernah ada sekte suci Huang Fu lagi. Mendengar ini, Tantai Xuanzong menutup matanya dan menghela nafas lega. Kemudian dia membuka matanya dan berkata, waktunya telah tiba, dan kompetisi akan dimulai selanjutnya. Selain itu, garis prestasi, jangan berpartisipasi kali ini. Tidak menunggu kata-kata Tantai Xuanzong, suara hormat datang dari langit, Master Sekte, sudah terlambat untuk turun, tolong maafkan saya. Semua orang mengikuti gengsi mereka, tetapi mereka melihat Shen Subing, Tan Yun, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Tuo Baiying terbang di langit dan mendarat di puncak. Hah! Tantai Xuanzong memutar alisnya, dan sosoknya muncul di depan Shen Subing. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengatur penghalang kedap suara yang menghalangi pengintipan indera spiritual, dan berkata, Subing, Paman tidak mengizinkanmu berprestasi. Menyerahkan pertandingan besar. Paman, Tan Yun harus hadir. Shen Subing tersenyum dan berkata, dia bilang dia akan memberi kita kejutan. Nakal. Tantai Xuanzong memelototi Shen Subing, lalu menatap Tan Yun, Master Sekte ini tahu bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menantang lebih dari 1 level, tetapi kamu hanya level ketiga dari alam jiwa suci, dan kamu berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 meridian. Alam terendah juga merupakan tahap ke-9 dari alam jiwa suci. Apa perbedaan antara partisipasi Anda dan kematian? Mendengarkan Master Sekte ini, kamu memikul tugas penting untuk meremajakan Huang Fusengsong. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk menunjukkan keahlianmu. Juga, jika Anda menginginkan senjata ajaib, Anda dapat memberitahu Master Sekte ini secara langsung, dan Master Sekte ini akan memberikannya kepada Anda, jadi Anda tidak perlu mengambil risiko berpartisipasi dalam kompetisi. Tan Yun tahu bahwa Tantai Xuanzong sangat peduli pada dirinya sendiri. Arus hangat di hatinya melonjak, dan dia membungkuk dengan setia dan berkata, Guru Sekte, murid berbeda dari biksu lain. Semakin tinggi ranah mereka, semakin rendah kemampuan mereka untuk menantang di luar level, sedangkan murid sebaliknya. Semakin tinggi ranah murid, semakin kuat kemampuan untuk menantang di luar level. Oleh karena itu, saya mohon Anda setuju untuk membiarkan para murid berpartisipasi. Para murid tidak akan mempermalukan Anda, mereka juga tidak akan mengecewakan Anda. Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam dan berkata, maksudmu, kamu memiliki kekuatan untuk melawan murid Dzogchen dari alam jiwa suci. Iya, kata Tan Yun sambil menganggukkan kepalanya. Oke, Master Sekte ini bisa menjanjikanmu. Tantai Xuanzong tidak dapat membantah, tetapi Anda harus menyetujui Master Sekte ini. Lakukan apa yang Anda bisa, jangan bekerja keras, Anda akan melarikan diri jika kalah. Tidak malu mengakui kekalahan. Hanya dengan hidup kamu bisa memiliki kesempatan untuk memiliki segalanya, mengerti? Tan Yun dengan hormat berkata, murid itu mengerti. Murid itu mengingat instruksi dari Patriark. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk, memandang Shen Subing, dan bertanya, apakah Xiao dan Mengyao juga berpartisipasi? Paman, mereka tidak akan berpartisipasi. Shen Subing berkata, Tan Yun dan Ying Ying berpartisipasi. Setelah Tantai Xuanzong mengungkapkan pemahamannya, dia menatap Tuo Baiying dengan ekspresi mencengangkan di matanya, dan memuji, alam jiwa suci berunsur 8,
tampaknya pemahaman, bakat, dan bakatmu jauh lebih baik daripada orang biasa. Bagus, sangat bagus. Melihat Anda, raja ini tahu bahwa Huang Fu Shengzong menjanjikan. Terima kasih atas pujiannya, muridnya tersanjung. Tuoba Yingying berkata dengan hormat. Oke, jamnya sudah tiba, siap untuk mengikuti kompetisi. Tan Tai Xuanzong berkata, tiba-tiba, memandang Tan Yun, sambil berpikir, bagaimana menurut Anda tentang pil, formasi, instrumen, dan jimat, 4 meridian untuk Anda jual apa saja, dapatkan diskon 20%. Tan Yun menunjuk langsung ke subjek dan berkata dengan tegas, yakinlah, tidak peduli kekuatan mana yang baik untuk murid, murid itu tidak akan mengkhianati imannya. Ini adalah prinsip menjadi seorang murid. Benar saja, Master Sekte ini tidak salah paham dengan orang yang salah. Dengan kata-katamu, Master Sekte ini merasa lega. Tan Tai Xuanzong tersenyum dan mengangkat penghalang. Pada saat ini, Kepala Penegakan Hukum Penatua Yuan Feng, dan Kepala Jiwa Binatang Suci Duan Changqiong, Kepala 5 Jiwa Wei Yan, Kepala Jiwa Kuno Su Liunian, Kepala Jiwa Suci Dongfang Sangzi, Kepala Feng Lei Sima Yu, 6 orang memandang Tan Yun in matanya, penuh harapan. Meskipun 6 orang tidak berpikir bahwa Tan Yun, yang memiliki 3 tingkat alam jiwa suci, akan berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 meridian, mereka masih berharap bahwa Tan Yun akan terlalu sombong dan bodoh untuk berpartisipasi. Hanya dengan berpartisipasi, murid dalam nadinya dapat membunuh Tan Yun. Ketika keenamnya mengandung hantu, Tan Tai Xuanzong melambai ke kiri dan ke kanan, dan senjata ajaib dari bangunan batu giok terbang keluar dari cincin alam semesta. Setelah jatuh di puncak, Yulou meroket dengan cepat, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi raksasa ratusan meter. 10 kepala Mai, Yuan Fengjun ada di sini. Tan Tai Xuanzong naik dan terbang dengan mantap ke kursi atas Yulou. Itu Master Sekte. 11 dari 10 kepala teratas, Yuan Fengjun, melompat ke udara dan duduk di kursi bawah gedung giok. Feng Qingcheng mengeluarkan kerudung dari cincin Qiankun, menutupi pipi merah dan bengkak yang digambar oleh Tan Tai Xuanzong. Ada api yang mengamuk di matanya. Memanggil. Tan Tai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan seberkas cahaya putih melesat dari bagian dalam cincin Qiankun ke tebing di atas puncak, berubah menjadi senjata ajaib bulat putih dan bersalju. Om, ketika kekosongan bergetar seperti riak air, senjata sihir melingkar yang tergantung di atas tebing tiba-tiba melonjak ke platform melingkar raksasa. Platform raksasa bundar berwarna putih salju dan berukuran 30.000 kaki persegi, dan digunakan oleh Dabi, murid inti dari Sekte Suci. Penegak hukum Penatua, terserah Anda untuk memimpin. Tan Tai Xuanzong berkata dengan ringan. Bawahan patuh. Setelah menerima pesanan dengan hormat, Jun Yuan Feng berdiri, menatap lebih dari 3 juta murid di puncak, dan berkata dengan keras, para murid jiwa suci yang berpartisipasi dalam kompetisi besar sekarang keluar. Begitu kata-kata itu jatuh, 3 murid penegak hukum keluar dari tim yang terdiri dari puluhan ribu murid penegak hukum. Hanya seorang pria parubaya di alam jiwa suci Dzogchen yang melirik Tan Yun dengan dingin, dan memimpin, murid penegak hukum inti, Xia Kuan. Pada saat ini, puluhan ribu murid penegak hukum memandang Xia Kuan dengan kagum. Orang ini adalah penguasa murid penegak hukum dan murid inti Gerbang Suci. Pada saat yang sama, dia juga murid langsung Yuan Fengjun. 2 murid penegak hukum inti lainnya, 9 lapisan alam jiwa suci, berturut-turut melaporkan kepada keluarga mereka, para murid penegak hukum inti, Han Peng, Wu Bing. Setelah itu, mereka bertiga berdiri di depan semua murid dengan cara yang luar biasa. Kemudian, selain Meritorious Meridian, 9 meridian lainnya keluar dari 3 murid lagi. Mereka adalah murid inti dari 5 jiwa dan 1 garis, Luo Ruoshui, Sun Tian, dan Huang Changgong. Ketiganya adalah Dzogchen di alam jiwa suci. Perlu disebutkan bahwa Luo Ruoshui, mengenakan gaun biru muda, bukan hanya yang terkuat pertama di antara lebih dari 30.000 murid inti dari 5 jiwa dan 1 garis, tetapi juga orang suci yang mulia. Ada identitas lain, keindahan pertama dari 5 jiwa sekte suci. Dia memiliki sosok ramping, 3.000 sutra hijau tergantung di bahu yang harum, dan dia memiliki wajah bulan tertutup dan bunga yang memalukan. Pria manapun tidak bisa tidak melihatnya. 3 murid inti dari garis Feng Lei adalah Sima Lingheng, Sima Lingrou, dan Gekin. Sima Lingheng dan Sima Lingrou bukan hanya orang suci dari garis keturunan Feng Lei, tetapi juga saudara kandung mereka. Kakek mereka adalah kepala Feng Lei saat ini, Sima Yu.
Identitas Gekin juga luar biasa, dia adalah cicit dari leluhur di garis Feng Lei, dan dia juga seorang suci. Dia dan Sima Lingrou dikenal sebagai dua wanita cantik di garis yang sama dengan Sengmen Feng Lei. Tidak ada yang tahu apakah dia dan saudara-saudara Sima lebih kuat atau lebih lemah. Tiga jiwa kuno adalah Su Yuxiao, Jiang Yangcheng, dan Bai Jianfeng. Ketiganya adalah kesempurnaan agung dari alam jiwa suci. Su Yuxiao bukan hanya putra suci, tetapi juga kepala jiwa kuno gerbang suci, cicit Su Liunian. Adapun Jiang Yangcheng dan Bai Jianfeng, keduanya adalah murid langsung Su Liunian. Ada 3 orang di barisan Seng Hun, yaitu Dong Fang Siki, Wang Qianyi, dan Luo Shengze. Dong Fang Siki adalah orang suci, dan dia adalah cucu perempuan Dong Fang Sangxi. Wang Qianyi adalah murid langsung Dong Fang Sangxi. Dan Luo Shengze bukan hanya putra suci, tetapi juga keturunan leluhur Vena suci. 3 orang di barisan Beast Soul adalah Duan Feixiong, Feng Xixi, dan Su Geke. Duan Feixiong adalah keponakan dan putra suci Duan Changqiong, Feng Xixi adalah orang suci, adapun Su Geke, murid tertutup Duan Changqiong. Ada identitas lain, penguasa istana dari Istana Abadi, keponakan Su Geyu. Tidak hanya 5 jiwa dari gerbang suci, angin guntur, jiwa kuno, jiwa suci, dan jiwa binatang, orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi besar memiliki status superior dan kekuatan superior. Selanjutnya, murid inti pil, formasi, alat, dan jimat juga merupakan putra surga yang bangga. Gadis surga yang bangga. 3 murid Dzogchen di alam jiwa suci adalah Jin Shaohong, Dong Ying, dan Ding Yudi. Identitas Jin Shaohong luar biasa, tidak hanya putra suci, tetapi juga putra kedua dari 6 suku emas kuno. 3 murid Qimai Dzogchen, Xie Xiong, Su Pingkang, dan Lu Rui. Xie Xiong adalah putra orang suci, dan juga cucu dari kepala kapal gerbang suci, Xie Chen. 3 murid dari 3 alam jiwa suci Dzogchen dari Fumai adalah putra suci Zhu Junyu, Zhou Gonghong, dan Su Jiangwan. 3 murid dari Sein Soul Realm Dzogchen adalah Feng Qingxin, Xiao Fengtao, dan Meng En. Feng Qingxin adalah orang suci, dan bahkan pelayan pribadi favorit Feng Qingcheng. Nama belakang dan nama depannya diberikan oleh Feng Qingcheng. Dapat dilihat bahwa Feng Qingcheng dan pelayan pribadi ini, meskipun bukan saudara perempuan, lebih baik daripada saudara perempuan. Hari ini, 27 murid Jiumai dan 3 murid penegak hukum, total 30 orang, telah berhenti dan berdiri di depan para murid. Hanya jalur berjasa yang belum mengirim murid. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun, Mu Menga, Tuo Baiying, dan Zhong Wuxiao. Tuo Baiying, seorang murid yang berjasa. Tuo Baiying dengan tenang mengambil langkah dan berdiri berdampingan dengan 30 murid. Ketika semua orang mengatakan bahwa Mu Menggu dan Zhong Wuxiao dari tahap ke-6 alam jiwa suci akan dikirim ke kematian di pertempuran berikutnya, Tan Yun mengambil langkah mantap. Tan Yun, putra jasa berjasa. Tiba-tiba, murid inti dari semua disiplin ilmu di kerumunan lebih dari 3 juta murid tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Ini benar-benar lucu. Lapisan ketiga Holy Soul Realm juga berani berpartisipasi dalam kompetisi. Saya pikir Tan Yun benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Hehehe, apa yang dikatakan Xiong Tai sangat benar, saya pikir Tan Yun Zhen terlalu sombong. Dia berpikir bahwa ketika dia berada di tahap keempat alam jiwa ilahi, dia mengalahkan banyak alam jiwa ilahi ke-7, ke-8, dan ke-9 lawan di atas panggung, kehancuran, yang berarti bahwa ia dipromosikan ke jiwa suci. Dengan 3 tingkat alam, dapatkah Anda juga berurusan dengan 9 lapisan alam jiwa suci, putri-putri surga yang bangga, dan putra-putra surga yang bangga? Dzogchen. Ya, ini sangat konyol. Anda tahu bahwa para murid dari berbagai disiplin ilmu yang bertarung melawan Tan Yun di panggung kehancuran semuanya adalah murid biasa. Tapi sekarang, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi inti dari 10 pembuluh darah, yang mana? Bukan bakat atau kekuatan berkumpul. Selain itu, semakin tinggi levelnya, semakin lemah kemampuan untuk menantang. Jika Tan Yun dapat mengalahkan lawan level 9 dan Dzogchen dari level Saint Soul, aku akan menulis nama belakang secara terbalik di masa depan. Petik 2 petik 2. Diam untuk penatua penegak hukum ini. Yu Wenfeng berteriak, dan para murid menjadi tenang, dan jarum jatuh di puncak.
Alasan mengapa Yuan Fengjun memarahi semua orang adalah karena dia khawatir Tan Yun pensiun tanpa bertarung setelah mendengarkan komentar semua orang. Jun Yuanfeng memandang Mu Menga dan Zhong Wuxiao, dan bertanya, siapa di antara kalian berdua yang akan berpartisipasi? Ketika kedua wanita itu mendengar ini, mereka bahkan tidak melihat ke arah Yuan Fengjun. Diabaikan oleh publik, suara Jun Yuanfeng menjadi sedikit dingin. Penatua penegak hukum ini menanyakan sesuatu padamu. Apa yang kamu teriakkan? Tan Yun melirik Yuan Fengjun di lantai atas. Karena Mengqi dan Xiao tidak berdiri, mereka secara alami tidak berpartisipasi. Untuk kebenaran yang begitu sederhana, apakah saya harus membiarkan Ben Shengzi mengajari Anda? Kamu, Jun Yuanfeng menyipitkan mata Tan Yun, penatua penegak hukum ini, tidak peduli dengan orang yang sekarat. Mendengar ini, mulut Tan Yun sedikit terangkat, dan dia melirik Yuan Fengjun dengan jijik. Pada saat ini, suara Tan Yun terngiang di benaknya. Tan Yun, kamu ingat urat pil, urat formasi, urat jimat, urat perangkat, dan urat jiwa binatang. Para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar semuanya Gongsun Yangchun, Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Xie Juechen, dan Duan Changqiong. Petik 2. Ketika kompetisi besar dimulai, jika Anda bertemu, Anda memiliki kemampuan untuk tetap hidup. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk. Pada saat ini, Tuan Yuanfeng di lantai atas di Yulou, menatap 32 orang Tan Yun, berkata dengan keras, adapun aturan, hadiah pribadi, dan hadiah sistem pulsa dari turnamen besar, Anda pasti sudah mengetahuinya, jadi sesepuh penegak hukum tidak akan banyak bicara. Sekarang untuk game pertama, kontes 32 hingga 16. Pengundian mulai menentukan urutan penampilan. Dengan itu, 32 ubin batu giok terbang keluar dari cincin alam semesta Yuan Fengjun, menembak jatuh bangunan batu giok itu, dan melayang di depan 32 orang Tan Yun. 32 orang dari Tan Yun memilih medali giok dan membawanya ke tangan mereka. Kemudian, 32 orang melepaskan ledakan kekuatan spiritual, dan saat mereka masuk ke kartu giok, angka mulai muncul di kartu giok. Dua murid yang telah menggambar, maka duel akan dimulai. Setelah Jun Yuanfeng berkata, Tan Yun mengerutkan kening, dan melihat kata, 2, tertulis di kartu gioknya. Saudaraku, aku punya 1. Tuoba Yingying berbisik sambil melihat ke samping ke arah Tan Yun. Yah, aku yakin kamu bisa mengalahkan siapapun, kata Tan Yun. Segera, 32 orang menghadapi kedua belah pihak dan perintah keluar. Tuoba Yingying memenangkan, 1, dan murid inti penegakan hukum Wu Bing juga 1. Dengan kata lain, di game pertama, Tuoba Yingying menghadapi murid penegak hukum Wu Bing. Di game kedua, Tan Yun bermain melawan murid inti penegakan hukum terkuat pertama, Xia Kuan. Ketika Jun Yuanfeng mengetahui bahwa lawan Tan Yun adalah Xia Kuanzi, lelaki tuanya sedikit gemetar karena kegembiraan, dan hatinya melonjak, surga juga membantu saya, hahaha. Tuhan juga membantu saya. Zier, jangan khawatir, hari ini kakakmu akan membunuh Tan Yun dan membalaskan dendammu. Pada saat ini, Xia Kuan melirik Tan Yun dengan mencibir, matanya dengan jelas mengatakan 4 kata, kamu sudah mati. Game pertama dan ketiga adalah Luo Ruoshui vs dan Mai Dongying. Babak keempat, Sima Lingheng vs Bis Sol Feng Xixi. Babak kelima, Feng Lei, Sima Lingrou vs Qimai Su Pingkang. Babak ke-6, murid penegak hukum Su Yuxiao vs Han Peng. Putaran ke-7, Feng Lei Megakin vs 5 Jiwa Suntian. Game ke-8, Jiwa Suci Oriental Siki vs Jiwa Kuno Bai Jianfeng. Babak ke-9, Duan Feixiong vs dan Yudi di garis Jiwa Binatang. Babak ke-10, Kapal Jiwa Suci 1 Kapal Sengze vs Kapal Jiwa Suci Xiao Fengtao. Babak ke-11, Suge ke vs Wang Qianyi, garis Jiwa Binatang. Putaran ke-12, Zenmai Feng Qingxin vs Qimai Lurui. Babak ke-13, Jin Shaohong vs 5 Jiwa Huang Changgong. Putaran 14, Qimai Xiexiong vs Fumai Zhou Gonghong. Babak ke-15, Fumai Zhu Junyu vs Fumai Ma Jiangwan. Babak ke-16, Jiang Yangcheng vs Garis Rahmat Jiwa Kuno. Pada saat ini, Jun Yuanfeng menatap Tuoba Yingying dan Wu Bing, murid inti penegakan hukum, dan berkata sebagai Hongsong, pedang tidak memiliki mata, tidak ada kematian atau cedera. Dalam proses duel, jika Anda kalah,
Anda hanya bisa mengakui kekalahan jika Anda melarikan diri dari platform tinggi. Sebelum kompetisi besar dimulai, tetua penegak hukum memiliki sesuatu untuk diulang. Jun Yuanfeng tiba-tiba melihat ke langit dengan tinjunya, dan berkata, murid inti Dabi ditentukan oleh leluhur ketika dia masih hidup. Para murid yang masuk 10 besar dalam peringkat pribadi mereka tidak hanya dapat menerima hadiah besar, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menghubungi Excalibur. Begitu mereka dapat mendekati Excalibur dan dikenali oleh semangat Excalibur, mereka dapat mencapai langit dalam satu langkah dan jadilah tuanku, Metropolitan. Changhai Changtian, meskipun murid inti sekte kita yang tak terhitung jumlahnya belum dikenali oleh Excalibur selama puluhan ribu tahun, itu tidak berarti keajaiban tidak akan terjadi. Mungkin, salah satu dari kalian adalah kekasih surga dan bisa dikenali oleh Excalibur. Setelah jeda, Yuan Feng Jun berkata dengan keras, sekarang, tetua penegak hukum mengumumkan bahwa game pertama dari game pertama telah resmi dimulai. Wow, prajurit militer yang kekar dan bertubuh luar biasa menyapu platform tinggi melingkar seputih salju yang tergantung di atas tebing. Tanpa gemetar, prajurit militer itu menatap Tuoba Yingying di puncak dengan niat membunuh yang menakjubkan, membalik tangan kanannya, pedang terbang yang dikaitkan dengan guntur, dari udara tipis dari tangan kanannya, pedang itu menunjuk ke Tuoba Yingying, ayo. Tuoba Yingying melirik prajurit militer dengan dingin, dan kemudian berubah menjadi bayangan dan terbang ke platform tinggi, ratusan kaki dari prajurit militer, saling memandang. Jutaan murid, melihat keduanya di platform tinggi, berbisik. Kamu bilang siapa di antara mereka yang bisa menang? Apakah perlu dikatakan? Itu pasti seorang prajurit militer. Saya ingat dengan jelas bahwa ketika prajurit militer itu masih berada di tahap keempat dari alam jiwa suci, saya tercengang untuk mengalahkan lawan Anda dari tahap kelima dari alam jiwa suci. Dari sudut pandangku, bahkan jika tentara militer menghadapi murid Dzogchen dari alam jiwa suci, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dan Tuoba Yingying ini adalah wilayah yang ditumpuk dalam sihir ruang dan waktu menggunakan pil dan konsumsi roh, batu, bagaimana dia bisa menjadi lawan angkatan bersenjata. Petik 2. Petik 2. Wu Bing menutup telinga terhadap komentar semua orang. Dia memandang Tan Yun di puncak dan menyeringai dan berkata, Tan Yun, ku dengar dia sepupumu. Tan Yun memeluk bahunya dengan tangannya dan terlihat seperti orang bodoh. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Lalu apa? Tidak apa-apa. Wu Bing menatap Tan Yun dengan ganas, melihat penampilan Tan Yun, dan ingin buru-buru turun dan mencubit Tan Yun sampai mati. Lalu, Tan Yun melirik prajurit militer itu seperti orang bodoh. Ya, kalau begitu pamanmu. Wu Bing berkata tanpa amarah, dan berkata dengan marah, Tan Yun, aku akan mengirim sepupumu ke neraka dulu, dan kemudian kakak laki-lakiku akan mengirimmu ke bawah lagi. Setelah itu, Wu Bing tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Tuoba Yingying dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan kejam, jangan khawatir, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari platform tinggi. Jangan salahkan aku karena kejam, salahkan kamu karena memiliki sepupu yang menemukan masalah di mana-mana. Membunuh. Prajurit bersenjata berteriak dan mengguncang langit, menembak ke langit, melayang di udara setinggi beberapa ratus meter, dan kemudian melonjak dengan kekuatan guntur seperti ular piton raksasa, tiba-tiba membawa kekuatan guntur dan cahaya pedang yang mendominasi ke langit. Tuoba Yingying di bawah ditebang. Memanggil, cahaya pedang dari kekuatan guntur menebas, dan ruang ribuan meter panjang dan lengan tebal tiba-tiba muncul dalam kehampaan. Di sisi lain, Tuoba Yingying tidak bergerak seolah dia ketakutan. Ketika cahaya pedang dari kekuatan guntur hendak turun ke kepalanya, di mata semua murid yang ketakutan, dia melihat tubuh Tuoba Yingying melonjak ke udara di atas panggung dengan kecepatan luar biasa, berubah menjadi busur besar untuk melarikan diri. Jianmang. Segera setelah itu, Wu Bing tampak seperti hantu, dan berteriak ngeri, hidup macam apa ini? Bagaimana Anda bisa menggambar busur dan dengan cepat mengubah posisi Anda dalam penerbangan ekstrim? Tuoba Yingying lah yang muncul dengan tendangan voli di depan Wu Bing. Jari dewa penghancur kekuatan supernatural klan surga. Tuoba Yingying sedingin es, dan menunjukkan jari giok yang indah seperti kilat, tiba-tiba sedikit di dahi prajurit militer. Oh tidak, di mata semua orang yang bingung, Wu Bing mengeluarkan ratapan yang sangat tragis, dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan utuh, plop. Menabrak meja. Segera, adegan mengejutkan terjadi. Tetapi tengkorak prajurit militer itu hancur berkeping-keping,
dan kulit di wajahnya masih utuh. Setelah beberapa saat, kepala prajurit militer itu berubah bentuk, 7 lubang berdarah, dan tidak satu pun dari 9 jiwa suci guntur dalam pikirannya lolos dari pikirannya, dan mereka semua mati. Bunuh dengan 1 jari. Jiwa suci dihancurkan.